Saya yakin dari para bunda di sini itu pernah mengalami masa di mana anak tantrum karena dia minta es krim atau mungkin permen terus kita nggak ngebolehin. Kemudian anak jerit-jerit. Pastilah di antara mungkin 3 anak pasti pernah ngerasa terjadi seperti itu. Kalau belum pernah, Masya Allah ya. Tapi saya yakin 80-90% pasti bunda akan mengalami itu. Yang kita inginkan dari topik ini nanti adalah bagaimana kita mentransfer atau menginstal, ya kalau bahasa komputer, menginstall keuletan dari jiwa anak itu dalam menghadapi kehidupan sehingga dia akan mau terus mencoba, mau terus berusaha, terus berjalan meski susah dan banyak rintangan. Dan itu adalah kualitas yang luar biasa. Bahkan untuk kita taat pada Allah pun dibutuhkan hal seperti ini. Ini bukan hanya untuk urusan dunia, tapi juga untuk urusan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini menanamkan kegigihan kepada anak. Sebelumnya kita akan mendefinisikan apa itu tangguh, gigih, tahan banting, atau kalau dalam bahasa Inggris itu namanya resilience atau perseverance atau endurance. Dia adalah kemampuan beradaptasi dengan baik saat menghadapi trauma, tragedi, ancaman, dan sumber stres lainnya. Tidak ada di dunia ini orang yang tidak pernah menghadapi kesulitan. Tidak ada orang yang tidak pernah mengalami stres, trauma, entah itu mulai dari yang ringan sampai yang berat ya, atau tragedi. Tragedi bisa jadi ditinggal mati orang tua, ya bapak, ibu, atau suami, atau paman, atau nenek, orang yang membesarkan kita, akan selalu ada, dan itu adalah sunatullah, bagian dari kehidupan manusia. Nah, yang kita harapkan adalah kita ingin membangun sebuah generasi yang dia itu adalah anak yang tahan banting, anak yang tangguh, gigih, tidak mudah menyerah. Dalam ilmu psikologi itu ada sebuah filsafat namanya filsafat spring, atau kalau bahasa Jawa itu pear atau spring, springboard. Kalau bed itu ada bed, spring bed itu kan isinya kayak gitu ya Bun ya. Ini ada gambarnya kan. Spring itu kalau ditarik pasti nanti akan kembali ke posisi semula. Makanya disebut filsafat spring karena kita ingin anak nanti itu mampu kembali bangkit setelah ditimpa hal-hal yang buruk di luar kendali mereka. Kita ingin memiliki anak yang tidak gampang menyerah, dan itu naturalnya. Atau kalau bisa diistilahkan yang lain dengan bola bekel. Bola bekel itu kalau dilempar bounce back. Bounce back itu memantul ya. Memantul itu berarti kalau dia jatuh ya menghadapi kesulitan, dia akan bisa bangkit lagi. Di mana bunda di dunia ini yang tidak ingin memiliki anak yang seperti itu? Pasti kita pingin anak yang gigih, anak yang terus mau berusaha dan mencoba. Kenapa? Karena hal buruk itu akan selalu terjadi dari mulai kecil sampai kita meninggal. Contoh Lego yang jatuh itu sudah bisa bikin anak marah-marah, olok-olokan teman, dasar gendut, kamu kriwul misalnya gitu ya. Itu bisa membuat anak itu merasa kecil, merasa sedih gitu ya, merasa stres atau merasa trauma. Ada yang kemudian endingnya nggak mau sekolah. Nah, gimana kita bisa membuat anak itu gigih walaupun ada hal-hal negatif yang menimpa mereka. Topik kedua itu adalah bagaimana menghandle emosi negatif sebelum kejadian, misalkan rasa khawatir, rasa cemas, itu kan sebelum kejadian. Kalau mau tampil ke depan ada rasa cemas. Nah, kecemasan itu muncul apakah karena bayangan-bayangan di dalam benak mereka atau memang karena ada stresor dari luar, nggak masalah, tapi yang jelas rasa-rasa itu muncul sebelum kejadian. Nah, kegigihan atau topik ketiga ini adalah menghandle emosi negatif setelah kejadian. Misalkan tertimpa musibah atau anak misalkan legonya jatuh ya, rasa marah, rasa kecewa, rasa sedih, rasa frustasi. Kemudian contoh yang lain, teman yang nggak lagi mau diajak berteman. Ini common problem untuk anak-anak SD, anak usia kelas 1, kelas 2. Mama, si A nggak mau lagi main sama aku nggak jadi temannya, hua nangis di rumah gitu. Besok lagi ternyata mereka udah berteman. Kemudian gagal ujian, ya kalau di sekolah di Indonesia kan ada naik kelas 1, kelas 2, kelas 3 kan selalu ada ujian kan, kalau gagal berarti dia nggak naik kelas. Itu sebuah stresor tersendiri. Bisa jadi ujian kelas 1, 2, 3, 4, 5 lulus tapi nanti UMPTN belum, atau nanti kalau interview cari kerja susah misalkan, tetap aja itu adalah sebuah kegagalan. Kalah dalam perlombaan. Kalau di sini mungkin ada tapi jarang ya Bun. Tapi kalau di Asia, memang Eastern part of the world itu lomba itu sesuatu yang sangat umum ya. Anak-anak mulai dari kecil dilombakan. Di sini mereka menganggap itu adalah stresor yang tidak dibutuhkan oleh anak. Tergantung cara kita memandangnya, nggak masalah. Tapi yang jelas kalau anak itu gagal atau kalah dalam perlombaan bisa membuat mereka itu jadi down. Contoh yang kecil, orang tua melarang makan es krim. Saya yakin dari para bunda di sini itu pernah mengalami masa di mana anak tantrum karena dia minta es krim atau mungkin permen terus kita nggak ngebolehin. Kemudian anak
jerit-jerit. Pastilah di antara mungkin 3 anak pasti pernah ngerasa terjadi seperti itu. Kalau belum pernah, Masya Allah ya. Tapi saya yakin 80-90% pasti benda akan mengalami itu. Yang kita inginkan dari topik ini nanti adalah bagaimana kita mentransfer atau menginstal, ya kalau bahasa komputer, menginstal keuletan dari jiwa anak itu dalam menghadapi kehidupan, sehingga dia akan mau terus mencoba, mau terus berusaha, terus berjalan meski susah dan banyak rintangan. Dan itu adalah kualitas yang luar biasa. Bahkan untuk kita taat pada Allah pun dibutuhkan hal seperti ini. Ini bukan hanya untuk urusan dunia, tapi juga untuk urusan akhirat. Saya hanya ingin menambahkan bahwa sebenarnya karakter gigi ini nanti akan bisa membantu kita menangani stres pun secara positif. Karena memang kita tahu sendiri bahwa kita nggak tahu namanya bahagia kalau nggak pernah sedih. Kita nggak tahu namanya emosi negatif kalau nggak ada emosi positif, dan seterusnya. Dan hidup itu sudah susah, sudah sulit. Dan tidak seharusnya lah dibuat lebih sulit lagi. Ada banyak hal yang di luar kendali kita. Dan kita tahu konsep qada dan qadar di dalam Islam, ya, dan itu adalah materi akidah yang tentunya kita ingin anak-anak kita pun paham. Tapi kunci dari permasalahan yang berkaitan dengan gigih enggak itu sebenarnya adalah kemampuan mereka beradaptasi dengan hal-hal yang buruk yang terjadi atau yang menimpa mereka, dan itu semua yang di luar kendali. Tapi masing-masing orang akan merespon stres ini dengan cara yang berbeda, Bun. Ada anak yang bangkit itu kembali dengan cepat. Andaikan pir itu ada yang pir yang kuat, ketika ditarik itu mereka tetap bisa kembali. Atau bola kalau dilempar, mereka bisa kembali. Ada anak yang butuh waktu untuk memproses emosi negatif ini tadi. Harapan kita, anak kita itu bounce back atau kembali bangkit itu dengan cara yang cepat gitu. Nah, ini akan bisa kita peroleh kalau kita memang ada usaha, kita sadar sedang mengupayakan itu. Nggak hanya hit and miss. Oh ya, sekarang iya, besok enggak. Bunda sudah belajar bahasa cinta. Ketika kita paham bahwa saya ini memuji, ini dalam rangka mengisi tangki cinta, dan kita tahu efeknya, maka insya Allah perbuatan itu akan terus menerus dilakukan, karena kita sadar ini adalah bagian dari sebuah proses. Tapi kalau kita nggak menyadari kenapa kita melakukan itu, maka hari ini melakukan, besok enggak, 3 hari melakukan, 10 hari enggak. Saya nggak menyatakan bahwa parenting itu harus selalu top notch, bagus terus-terusan, ibu itu akan selalu nggak stres, anak itu akan selalu nggak stres, nggak juga pun. Tetapi kalau kita bicara fluktuasi, itu nggak terlalu besar fluktuasinya. Dalam arti kalau misalkan kita sudah tahu bahwa word of affirmation atau memuji anak itu adalah sesuatu yang bisa ngebus kepedean anak, maka kita nggak akan pelit lagi. Dan ketika kita melakukannya pun kita dalam visi, oh saya ini dalam rangka mengisi tangki anak. Ini yang dibutuhkan. Jadi deliberate parenting itu seperti itu. Kita menjadi orang tua yang ketika melakukan sesuatu itu ada alasan. Kita tahu sendiri ya, karena ini adalah konsep qada dan qadar, salah satu yang harus dipahami anak. Saya bayangkan kalau konsep itu diberikan dengan duduk halakoh misalkan ya, apalagi anak kecil, nggak akan nyampe. Sesuatu hal atau konsep atau sebuah pembangunan karakter itu akan efektif kalau dilakukan pada saat yang tepat, kalau dilakukan pada saat dibutuhkan. Nggak selalu anak itu akan punya emosi negatif, kecewa, marah. Tetapi saat mereka kecewa dan marah, kita harus tahu bagaimana menghandle itu. Kuncinya kan di situ. Saya bayangkan tuh kayak orang mau menjual es krim lah, Bun ya. Kalau orang mau menjual es krim, dia mau launching perusahaan barunya es krim. Launchingnya itu bulan Desember, yang di sini itu dingin-dinginnya. Kira-kira ada yang tertarik nggak beli es krim? Ya nggak ada. Atau mungkin ada 1-2 orang. Nggak maksimal efeknya. Tetapi kalau dia launchingnya di summertime, ya pasti nanti maksimal. Karena memang orang menyukai es pada saat musim panas. Sama juga ketika kita mau membangun karakter kegigihan, tetapi kita lakukan pada saat anak itu tidak mengalami stres atau anak itu tidak mengalami kekecewaan, kesedihan, ya bisa jadi efeknya nggak maksimal. Karena akhirnya kalau pada saat anak itu mengalami kekecewaan, kesedihan, frustasi, terus kita bagaimana? Responnya itu harus bagaimana? Atau gimana anak itu bisa kembali mantul kepada emosi positif secara cepat? Caranya gimana? Nanti ada insya Allah ya. Saya akan beri sebuah skenario ya. Ada anak usia 4 tahun bermain Lego, tiba-tiba Lego yang dibangunnya ambruk atau runtuh. Si anak menangis sambil melempar Legonya, teriak, "Legonya nakal!" Bukan dianya yang nggak bisa, tapi nyalahin Lego. Skenario kedua, anak usia 9 tahun belajar daring dalam jaringan atau online. Ada soal matematika tentang ruang bangun yang sangat sulit difahami. Guru menerangkan lewat video, tetap saja si anak tidak paham. Akhirnya si anak
marah kepada diri sendiri, frustasi, mengunci diri di kamar, menangis, meratapi nasib, kok aku nggak sepandai si A, si B, si C. Akhirnya yang terjadi justru tugas sekolah nggak selesai. Pernah melihat kejadian seperti ini, Bun? Kalau bukan anak sendiri, mungkin dengar atau dicurhati. Terakhir, ya ini yang usianya udah teenager, yang udah punya anak-anak teenager. Anak usia 13 tahun, mulai muncul jerawat, diolok-olok teman sekelasnya, ih jerawatan. Akhirnya apa? Dia nggak mau sekolah lagi, karena nggak sanggup dengerin olok-olokan temannya. Pernah mendengar atau melihat ini, Bu? Pernah ya? Oke.